Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa barik. Alhamdulillah kita baru mulai lagi setelah beberapa kali libur, yaitu kajian pekanan kita yang kali ini bertema hikmah dan keutamaan berkurban. Karena kita akan insyaallah sebentar lagi melaksanakan Aidul Kurban, Aidul Adha, di mana ini adalah salah satu ciri syiar Islam. Seluruh ajaran Islam mengandung tauhid, di mana Idul Fitri kita mengagunkan Allah dan takbir, dan demikian juga Dzulhijjah. Dari awal Dzulhijjah kita boleh bertakbir, yaitu takbir mutlak di jalan, di pasar, ya, dengan seraya menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, atau 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini takbir mutlak. Sedangkan nanti di ba'da pas hari H Idul Adha dan pada setiap sholat itu takbir muqayyad, ya boleh bertakbir, sifatnya sunnah, syiar gitu. Keutamaan hikmah dan keutamaan berkurban, ini tema kita malam ini. Kurban adalah salah satu ibadah, rangkaian ibadah yang dimana pelaksananya adalah seorang hamba Allah menyembelih hewan kurbannya, baik berupa onta yang 5 tahun ke atas, sapi atau kerbau 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas, kibas atau domba boleh 6 bulan atau 8 bulan ke atas, boleh 6 bulan ke atas, atau 1 tahun boleh. Dalam hal ini, hal menyembelih itu manusia dan penyembelihan berbagai macam. 1, menyembelih karena Allah Ta'ala. 2, menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, ya. 3, menyembelih untuk dikonsumsi. 4, menyembelih sebagai tanda syukur. Pertama, menyembelih karena Allah Ta'ala ini ajaran umat manusia dari mulai anak Adam, ya, Habil dan Qabil. Jadi asli penyembelihan adalah untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Itu awal penyembelihan itu untuk Allah. Karena zaman Habil dan Qabil, anak Adam alaihissalam, itu belum ada kesyirikan. Jadi asli penyembelihan adalah untuk Allah, ya. Ingat itu, bukan dibalik. Dulu awal penyembelihan untuk berhala dan lain-lain, bukan. Penyembelihan aslinya itu untuk Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 27 sampai 31, "Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Ceritakan, ya, waktu
ceritakan, kisahkan ya, alaihim pada mereka. Tentang apa? Kisah kedua putra Nabi Adam. Kisah dua anak Adam, yaitu diberi nama Habil dan Qabil. Bil haq, yang sebenarnya, jangan dibuat-buat. Ya, cerita itu sebenarnya maka diambil dari Al-Quran, dari Sunnah. Tidak boleh mengambil berita-berita ini dari Bible atau Injil, Taurat dan lain-lain, kecuali dan mempercayainya, kecuali sesuai dengan Al-Quran. Seperti berita-berita Israiliyat. Boleh mengambil Israiliyat ya, yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka ditolak atau bertentangan ya. Lalu Allah menerima kurban seorang dan menolak, itu terserah Allah. Kita boleh berkorban dengan sapi yang 3 ton kalau ada, belum tentu diterima. Tapi seorang mungkin dia hanya berkurban dengan domba 6 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun, tapi diterima. Nah, itu hak Allah. Ya, begitu. Dari awal sudah ditetapkan, ada yang diterima, ada yang tidak. Boleh-boleh saja kita membanggakan hewan kurban kita, ya. Tapi sia-sia nantinya. Karena yang menentukan Allah, bukan panitia kurban. Panitia kurban terima aja. Ya, panitia itu ahlan wa sahlan, yang penting dagingnya bisa kita makan, ya kan? Begitu. Panitia kurban, masya Allah. Ya, senang kalau orang datang bawa sapi 1 ton. Ya, tapi dia bukan wakil Allah. Dia hanya manusia biasa. Ya, dia nggak bisa menentukan, korban Tuhan tidak terima. Ya, kalau Allah tidak terima, nggak bisa begitu. Wakil kurban, panitia kurban hanya menerima sesuai syarat. Ya, udah poel atau kupak. Ya, udah gigi serinya udah hilang. Dia bisa tumbuh 2, ya itu kalau sapi di atas 2 tahun, onta di atas 5 tahun, ya. Sekarang yang susahnya ngecek sapi bima, ya kupak apa belum, itu harus ahli, ya, karena geraknya dan lain-lain. Itu tidak cacat, buta, ya, dan lain, pincang, cacat yang jelas, lumpuh. Tapi bagaimana kalau dalam perjalanan, misalkan dia udah beli sempurna, sampai di tempatnya jatuh, itu boleh, ya, karena beberapa hari saja. Bukan dia beli pada saat cacat, itu kecelakaan, atau hilang. Kalau dia mampu beli lagi, kalau tidak mampu sudah, ya Allah terima kurbannya insya Allah. Dan apa katanya Qabil waktu korbannya diterima, Habil diterima sedangkan Qabil tidak diterima? Apa? Qala la aqtulan, qala innama yataqabbalallah minal muttaqin. Saudaranya ini si Qabil bilang, aku akan bunuh kamu. Padahal nggak ada urusan dengan Habil. Habil sudah sekedar melaksanakan perintah, ya. Setelah itu dia bertakwa pada Allah agar kurbannya diterima, mungkin kurbannya bagus dan lain-lain, sehingga Allah terima. Nggak ada hubungan. Dia nggak tahu juga diterima apa enggaknya. Sedangkan Qabil marah karena kurbannya diterima, timbul hasadnya. Ya, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil menasihati. Orang yang mau dibunuh tuh jangan menantang, tapi boleh nasihat. Kenapa? Kenapa kamu mau membunuh aku? Kan yang nerima Allah. Dia hanya mengeluarkan satu ilmu, yaitu apa? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya
ya Allah hanya menerima korbannya, sedekahnya, infaknya, amalnya orang yang bertakwa. Jadi orang yang tidak bertakwa terus berkorban, mau sapi setiap provinsi satu sapi, dia nggak diterima oleh Allah. Tapi manfaatnya ada untuk orang miskin, untuk rakyat, ya. Misalkan dia syirik, misalkan dia bukan Islam, dia korban di mana-mana, nyembelih, tidak terima. Karena syarat diterimanya, ya orang-orang dia harus bertakwa kepada Allah, begitu. Jadi asli korban hanya untuk Allah dan dibuktikan sejarah mencatat. Makanya penyimpangan dalam penyembelihan itu diancam. Begitu. Dan korban dijelaskan tentang hadis di sini disebut hadis karena ini ancaman bahwasanya bukan hewan korbannya saja yang diperhatikan oleh ajaran Islam, yaitu tempatnya. Ya, dalam satu hadis yang saya bacakan artinya saja di sini, ada seorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana. Buana adalah nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam atau anak bukit sebelah Yanbu. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, Nabi pun balik bertanya. Nabi nggak tahu tempat itu, ya. Namanya Buana. Nabi bertanya, apakah di tempat itu pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka, yaitu hari raya orang jahiliyah musyrik? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu. Akan tapi tidak boleh memenuhi nazar yang menyalahi hukum Allah dan nazar dalam perkara yang bukan milik seorang. Hadis riwayat Abu Dawud, isnadnya menurut persyaratan Bukhari dan Muslim. Albani mensahihkannya. Jadi bukan masalah, ya, kehati-hatian dalam Islam, ya, agar kurban ini tidak jatuh syirik. Tempatnya juga diperhatikan. Tidak boleh orang bernazar, saya mau nyembelih unta 100 di daerah ini, padahal daerah itu terkenal tempat penyembahan berhala. Ini nggak boleh berhala, walaupun bermanfaat untuk masyarakat situ. Saya bernazar ingin ini itu, tempat itu tempat perayaan kaum musyrik, tidak boleh. Ini kehati-hatian dalam Islam, karena ya, penyembelihan hewan itu untuk Allah murni, ya, gitu. Ini contoh-contoh adanya orang manusia setelah kasus Habil Qabil itu, pada saat itu tidak ada kesyirikan. Setelah datang zamannya Nabi Nuh alaihissalam, baru muncul kesyirikan. Orang menyembelih untuk berpatung ini dan itu, ya, tempat ini dan itu, begitu. Di sini kita lihat ada penjelasan ulama, tidak bolehnya menyembelih di tempat tersebut yang digunakan untuk menyembelih pada selain Allah, meskipun ditujukan untuk Allah semata. Karena hal itu merupakan wasilah atau perantara menuju kesyirikan. Ingat, orang ini bernazar menyembelih hewan untuk Allah, lillah, untuk Allah, tapi tempatnya salah, dicegah oleh Islam, ya, karena bisa jadi wasilah kesyirikan selanjutnya, ya, begitu. Apalagi memang bukan untuk Allah, untuk berhala di tempat yang memang penyembahan berhala itu sudah jelas, ya.
Menyembelih nazar ini karena Allah, saya bernazar ingin menyembelih hewan, tapi tempatnya di mana? Tempatnya di pantai. Pantai apa? Di situ terkenal orang menyembah Nyi Roro Kidul. Enggak boleh itu. Walaupun menyembelih karena Allah, apalagi memang untuk Nyi Roro Kidul. Itu jelas. Jadi semua aspek ibadah, kurban, inna salati wa nusuki. Nusuk yaitu kurban. Sungguhnya salatku, ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tauhid. Jadi apa saja bahasan kita pasti ada tauhid di dalamnya. Ya, Islam tauhid. Tanpa tauhid ibadah hancur lebur. Ya, begitu. Jadi wasilah saja tidak boleh. Demikian pula menyembelih di tempat tersebut sebagai bentuk pengagungan pada Allah, namun menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Dia mengagungkan Allah tapi tempatnya tempat orang musyrik, ya, menyembelih atau ada acara di situ atau perayaan itu menyerupai orang musyrik, maka hindari. Sungguh Rasulullah telah melarang, ya, sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang merupakan perantara kesyirikan, seperti larangan salat menghadap kubur meskipun ditujukan untuk Allah semata. Kalau salat menghadap kubur itu tidak boleh, ya, walaupun untuk Allah salatnya, jelas bukan untuk kubur, tapi dilarang. Begitu. Ini pendapat Syekh Saleh Fauzan. Begitu. Jadi kehati-hatian ini adalah kaidah yang bagus, ya. Prevention is better than curation, ya. Pencegahan lebih bagus dari penyembuhan atau penyakit. Begitu. Nah, pencegahan dari syirik, wasilah-wasilahnya dan lain-lain itu dicegah, ya, begitu. Dan ada hadis yang jelas masalah ini, yaitu la'anallahu man zaba li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Ya, hadis dari Ali radhiyallahu anhu, hadis Muslim. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yaitu hadis lain menjelaskan, ya, dilarang kita melaknat dua orang tua kita. Bagaimana kami melaknat atau mencerca kedua orang tua kami? Kamu melaknat kedua orang tua orang lain dan dia melaknat orang tua kamu. Nah, ini sama juga kita melaknat orang tua kita, begitu maksudnya. Yaitu hadis lain maknanya. Dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ada orang berbuat jahat kita lindungi, tidak boleh. Ya, ini bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun kita tidak berbuat jahat, kita kena imbasnya. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Ya, tanah nggak boleh dirubah walaupun sejengkal. Ya, itu ada hukumnya sendiri. Dan yang saya bacakan lagi adalah riwayat Ahmad. Ya, tetapi di sini dijelaskan bahwa ini adalah asar atau ucapan sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, ya, begitu. Tapi dikutip oleh ulama-ulama, yaitu apa yang artinya saja, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada lagi yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, ada dua orang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sembelihan binatang untuk terlebih dahulu.
Ya jadi kisahnya gitu, dua orang lewat di daerah yang ada berhalanya, ada penjaganya. Yang lewat harus berkurban untuk berhala. Ya, begitu. Dua orang ini berbeda. Yang satu berkurban nggak punya apa-apa, dia bilang ya walaupun lalat, lalu ditangkap lalat dia berkorban untuk berhala. Ya ini masuk neraka. Yang satu tidak mau walaupun lalat, maka dia dibunuh begitu. Aku tidak akan mempersembahkan suatu apapun untuk siapapun selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk ke dalam surga. Kalau hadis ini benar, lalat saja kalau kita persembahkan untuk selain Allah kita bisa masuk neraka. Ya, tapi hadis ini, asar ini diperbincangkan oleh para ulama. Tapi intinya adalah nasihat ini tapi wallahu alam di sini meskipun mauquf perkataan Salman Al Farisi, mauquf itu sampai sahabat saja, akan tetapi hukumnya adalah marfu. Jadi sanadnya mauquf, hukumnya marfu. Marfu itu hukumnya benar sampai Rasulullah. Ya. Terlebih lagi dalam hadis ini ada penyebutan tentang hukum seorang masuk surga dan seorang masuk neraka. Dan hal ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu dan tidak boleh dengan ijtihad. Nggak mungkin Salman Al Farisi berijtihad masalah surga neraka. Sahabat paling takut pada Allah, begitu. Ya. Ini secara ringkas. Inilah korban yang kita akan kerjakan. Pertama harus karena Allah. Yang kedua ya syarat-syaratnya memenuhi. Ya. Sekarang kita masuk kepada korban. Manusia umat Islam ada beberapa jenis dalam hal ibadah kurban. Satu, mampu lalu dia berkurban setiap tahun, setiap dia mampu, bahkan besar kadangkala tergantung kemampuannya. Ada yang sapi, ada yang unta, kalau di Saudi atau di Middle East, ya di Arab, ada yang kibas atau kambing atau domba. Kedua, mampu tapi tidak berkurban. Ini bermasalah ini. Ya. Dia mampu, itu ada konsekuensinya dalam Islam. Tapi dia tidak pernah berkorban. Selalu alasan, ada yang lucu alasannya, saya belum akikah. Tapi begitu kurban selesai, dia nggak pernah akikah juga. Saya nggak pernah akikah, dulu orang tua saya tidak mengakikahkan saya. Tapi Idul Adhanya lewat, akikahnya juga nggak pernah. Nanti datang lagi Idul Adha, saya belum pernah akikah. Jadi kan bagusan akikah dulu, gitu terus. Ya, sampai seumur hidup tidak berkorban. Ketika tidak mampu lalu berhutang untuk berkorban. Ya ulama menjelaskan ini boleh. Hutang untuk berkorban bagi yang tidak mampu, syaratnya dia bayar hutangnya. Jangan tiap korban hutang tapi tidak bayar, itu dosa takalluf. Ya. 4, tidak mampu tapi selalu berazam untuk berkorban. Dia tidak mampu, dia tahu dirinya tidak mampu. Tapi dia serius, dia kumpulkan setahun. Ya sehari mungkin 50 atau 10 ribu. Ya kali 360 hari. Ya sudah dapat berapa itu kan? Berapa? 36 juta ya? 36 juta. Ya benar. 3.600.000 ya sekitar itulah. Bisa beli kambing, domba yang 6 bulan masih ada itu, domba yang setahun di bawah masih ada yang harganya 2 jutaan. Ya 1 juta. Boleh betina kalau dia nggak mampu yang jantan, betina boleh. Ya itu lebih murah, 1.800.000 masih ada. Orang ini tidak mampu sebenarnya, ekonominya pas-pasan, tapi dia berazam sekali untuk berkorban. Nah ini, begitu. Kenapa sih kita harus berkorban? Apa sih keutamaannya? Jelas ini adalah mengingat-ingat kisah keagungan nenek moyang kita yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Ketika bapaknya yaitu Ibrahim bermimpi berulang-ulang untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam,
Padahal Nabi Ibrahim menunggu kedatangan anak ini bertahun-tahun, ya sudah tua baru punya anak. Lalu disampaikan mimpinya. Apa jawab Ismail? Inilah contoh ya keteladanan. Seharusnya seorang anak bersikap kepada ayahnya begitu. Ya abati fi'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ya, wahai abi, kerjakan apa yang engkau diperintahkan oleh Rabbmu. If'al ma tu'mar. Ya, kerjakan. Ya, begitu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan dia menjanjikan ayahnya ke abahnya, jika engkau mengerjakan, ya engkau akan mendapati aku. Insyaallah, ingat, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sisipkan kata insyaallah. Ya, karena belum tentu begitu disembelih dia sabar. Ya, begitu. Maka ini adalah perkataan yang agung yang sampai ke kita dan sampai nanti akhir zaman, hari kiamat. Keagungannya diulang setiap tahun. Ya, karena kesabaran Ismail, dan inilah seorang ayah. Walaupun dia tahu itu perintah Rabbnya. Nabi Ibrahim nabi yang tidak pernah ragu dengan Rabbnya. Nabi tauhid, ya, bapak tauhid, sampai dibakar dia tidak ragu. Tapi dalam bab ini dia pun tidak ragu, cuma untuk mengutarakannya susah ke anak yang dia cintai. Coba kita bayangkan sedikit, berapa anak kita? Nabi Ibrahim cuma punya anak dua, Ibrahim, ya, Ismail dan Ishak. Yang satu harus disembelih. Orang Yahudi atau Kristen menyatakan yang mau disembelih itu Ishak. Ini penyimpangan sejarah, ya, begitu. Dan anak sabarannya Allah ganti Ismail dengan hewan sembelihan yang agung. Fadainahu bidzibhin azim, ya, ini dzibah. Pakai kata dzibah. Dzibah itu sembelihan yang diletakkan, ya, lehernya diletakkan itu dzabah. Kalau nahar jalan, nahar itu yang ditores, lagi berdiri, gitu. Ya, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Ya, karena kesabaran selalu berbuah, ya, menghasilkan buah yang manis. Sabar itu pahit, ya, berat, panas, tapi buahnya itu manis. Ya, seperti dengan contohnya Nabi Ismail, kita berkorban dan Nabi Ismail dapat pahala terus, Nabi Ibrahim dapat pahala terus. Begitulah, ya, contoh yang agung. Dan keutamaan saum di antara keutamaan kurban, ya, ulama menjelaskan ada dua hal, ya. Ulama ini membandingkan salat dan kurban. Dia mengatakan fassalah afdalul ibadatil badaniyah. Salat itu seabdal-abdalnya, seutama-utamanya ibadah badan. Ya, begitu. Az-zabahu afdalul ibadatil maliyah. Ya, az-zabahu afdalul ibadatil maliyah. Sedangkan kurban, pemotongan, penyembelihan, sebaik-baiknya ibadah harta. Begitu. Jadi ini udah uraian ulama yang penuh hikmah. Ya, nggak usah kita ragukan lagi. Ya, nanti dijelaskan kenapa. Wa inna ma kana dzabahul afdaluha li'annahu yaztami fihi amran. Menyembelih dianggap ibadah harta yang paling utama, di dalamnya terkumpul, terkandung dua perkara.
Nah, ini karena ibadah mal yang paling agung adalah dzabah, penyembelihan, mengandung dua perkara. Ya. Anau ta'atillah. Karena ibadah penyembelihan mengandung ketaatan pada Allah, jelas. Makanya tidak boleh menyimpangkan ibadah ini kepada selain Allah. Ya, begitu. Kedua, anahu badal malahu. Kedua, memberikan harta dengan kerelaan jiwa. Harta tapi berbentuk jiwa, yaitu beli hewan atau melihara hewan dari kecil, lalu dia sembelih, hilanglah nyawa hewan tersebut. Ini mulia sekali di sisi Allah. Ya. Memberikan harta dengan jenis harta yang berbentuk jiwa, hewan. Kalau memberikan harta dengan jenis harta apa saja biasa itu, ya. Namun menyembelih lebih unggul daripada ibadah harta yang lain. Karena hewan-hewan sembelihan adalah harta yang dicintai oleh pemiliknya. Coba itu mulai tampil di medsos, kesedihan seorang anak, hewannya mau disembelih sampai nangis, bahkan seorang ibu-ibu, bahkan petani, ya, sampai berpisah menangis, padahal hewannya dibeli, tapi dia tahu nih pembelinya ingin dikorbankan. Ya, kalau dibeli untuk dipelihara dia masih bisa lihat, tapi dibeli Idul Adha dipotong. Ini adalah kurban mal, harta yang indah sekali, yang agung. Ya, begitu. Nah, inilah ulama mengupas. Yang kadang-kadang kita nggak paham apa sih kurban begitu. Oleh karena itu, karena dzabah, penyembelihan atau kurban atau penyembelihan hewan itu agung, maka menyimpangkannya kepada selain Allah itu adalah syirkul akbar. Begitu ulama. Fasarafahu li ghairillah syirkul akbar. Ya, menyembelih bukan karena Allah, udah menghilangkan jiwa untuk sekedar patung, itu syirik besar. Menyembelih makhluk Allah untuk sekedar jin yang enggak jelas, yaitu syirkul akbar. Untuk menyembelih kerbau unta ratusan untuk sekedar Nyi Roro Kidul, naudzubillah, ini syirkul akbar. Begitu ya, Islam memandang sesuatu ya sesuai dengan kehendak Allah. Itu makhluknya Allah. Tidak boleh seorang menyembelih ya kecuali dengan syarat yang ditentukan oleh Allah. Begitu. Karena tadi ayatnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. La syarikalah. Begitu. Tidak ada sekutu. Dalam bab ini tidak ada sekutu bagi dia, bagi Allah. Ya. Dalam surat Al-An'am itu 163. Ini satu keutamaan. Ya. Karena keutamaannya agung maka Allah melaknat. Tadi hadisnya, la'anallahu man adzaba li ghairillah. Ya. Menyembelih untuk selain Allah adalah kemungkaran yang besar dan termasuk syirik akbar. Sawa'un kana dzalika linabi aw wali aw kawakib aw jinni aw sanama aw ghair dzalik. Ya. Syekh bin Baz menjelaskan adzabu li ghairillah munkaran 'azimun wa huwa syirkul akbar. Menyembelih untuk selain Allah adalah kemungkaran yang besar dan termasuk syirik besar. Ya, walaupun sembelihan tersebut untuk nabi, untuk wali,
untuk bintang-bintang atau jin, untuk berhala atau untuk makhluk yang lainnya. Terserah untuk Nabi, ini saya sembelih untuk Rasulullah, tidak boleh. Ya. Sembelih itu mutlak karena Allah. Makanya dalam doa menyembelih itu nggak boleh salawat. Ulama menyatakan tidak boleh sebelum menyembelih membaca salawat, takutnya ada hadir bahwa sembelihan ini untuk Nabi. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ya ini bahasa Indonesia kalau nggak tahu. Ini sembelihan ya dari Allah untuk Allah. Dari ya, ini sembelihan untuk Allah dari fulan dan keluarganya. Ya. Begitu. Begitu. Pakai bahasa Indonesia aja kalau bahasa Arab tidak paham. Terutama para juru sembelih. Kalau bisa baca boleh. Lillah karena Allah saja, untuk Allah dari fulan dan keluarganya. Begitu. Kalau orang Syiah, Rafidah, Gulat, ini sembelihan untuk Ali, untuk Hasan, untuk Husain, untuk Zainab dan lain-lain. Syirik ini, syirkul akbar. Gitu. Kalau misalkan ada orang menyembelih karena Allah, menyembelih caranya benar, doanya benar, tapi karena pengen pamer, dia syirkul asghar, riya. Ya, nggak diterima juga amalannya. Begitu. Atau bercampur untuk Allah dan untuk terkenal. Ya sekarang lagi tren ini para bintang film berkorban ya dari hari H pertama sapi-sapinya atau hewan-hewannya dipublikasikan. Ya semoga mereka terlindung dari hal-hal lain ya. Semoga karena Allah. Kita doakan mereka orang awam ya, kebanyakan dari mereka orang awam. Ya, adapun menyebut nama di panitia itu insya Allah aman. Ya, karena harus tahu ini hewan siapa. Ya, bukan jangan ini korban fulan bin fulan. Siapa fulan bin fulan? Ini bukan untuk ria. Kalau orang yang tertera namanya di kepanitiaan jadi ria itu salahnya sendiri. Kepentingan panitia adalah mencatat. Boleh kalau sekedar untuk mencatat. Kalau dia bilang inisial saja boleh juga karena Allah Maha tahu ya gitu. Hukum berkorban, hukum udhiyah sunnah muakkadah. Ya, jadi bukan wajib. Bahkan ada asar di mana Abu Bakar Umar meninggalkan kurban takut tetangganya atau orang-orang melihat jadi wajib. Ya, ini seorang pemimpin boleh sekali-sekali untuk menyontohkan sebagaimana Rasulullah meninggalkan karena wahyu masih turun. Ya, wahyu masih turun, tarawih ditinggalkan takut diwajibkan kepada umatnya. Nah ini Umar bin Khattab atau Abu Bakar dalam asar meninggalkan kurban untuk mencontohkan. Kan wahyu sudah tidak turun, iya, tapi umat kadang-kala masih awam. Ya, takut dijadikan kewajiban. Dan ada ulama-ulama lain untuk kepentingan itu. Tapi yang tidak ada kepentingan yang nggak akan dicontoh. Misalkan kita meninggalkan korban, takut tetangga kita menyatakan wajib, nggak ada manfaatnya. Kita siapa? Ya, padahal punya harta, punya ini, nggak boleh. Dan Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor kambing putih kehitaman yang bertanduk. Ya, putih kehitaman. Artinya ada yang menyatakan ini tidak harus cari kambing seperti ini. Ya, ininya hitam berkacamata, ada hitamnya juga kalau berbaring ada hitamnya, setiap kakinya ada hitam. Boleh kalau dapat yang seperti itu, tapi jangan takalluq mencari. Saya kalau nggak dapat hewan yang kayak gini saya nggak korban, nggak boleh kayak gitu. Ya itu sekedar karakter atau ciri sifat dari
hewan Nabi. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya, beliau membaca basmalah, bertakbir dan meletakkan kakinya di sisi leher kambing tersebut. Ini sunnah, ya, menyembelih sendiri. Jika mampu, jangan mewakilkan, ya. Tapi ada juga kisah Rasulullah mewakilkan ke Ali radhiyallahu anhu. Jadi dua-dua hal, kalau mampu bayangkan kalau beliau pernah berkorban ratusan onta, kalau sendirian capek. Dan ada ibu-ibu gak punya suami, gak punya ini. Walaupun punya suami, belum tentu suaminya bisa menghandle sapi satu keluarga. Maka diserahkan panitia, ini gak apa-apa. Ya, aslinya korban sembelih dengan tangan sendiri, baca basmalah, ya, bertakbir dan meletakkan kakinya di atas leher kambing. Gitu. Jadi sunnah muakkadah bukan wajib. Sudah isya ya? Belum. Dan yang terakhir yaitu orang mampu berkorban tapi dia enggan berkorban, selalu menghindar. Kalau ditanya di daerahnya, oh saya sudah korban di daerah ini, di daerah sana dicek nggak ada juga, tapi nggak ada yang ngecek sih. Yang kalau orang kantor mengadakan korban, ya oh saya sudah di rumah mengadakan korban, dia bilang saya sudah di kantor, tapi dia nggak korban, ya ini menghindar. Tapi dia mampu, maka dia mendapat ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu man wajada minkum sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelebihan harta lalu dia tidak menyembelih, tidak berkorban, ya maka jangan ia mendekati musalah kami. Ya Rasulullah kalau salat Aid di musalla, yaitu di lapangan. Orang-orang yang enggak korban jangan dekat-dekat begitu. Ya ini tandanya apa? Tanda marah. Kok mampu tidak mau? Ya, tidak mau korban. Ada apa ini? Begitu. Padahal keagungan korban, ya ibadah itu awal sekali. Bahkan menyebabkan pembunuhan gara-gara ada korban yang terima dan ada korban atau sembelihan yang sedekah yang tidak diterima oleh Allah. Ya, begitu. Lalu dia mampu, lalu dia tidak mau berkorban, ada apa? Ya, hal ini dikarenakan karena ada keimanan yang tidak atau ilmunya tidak paham korban ini. Bahkan saya mendapati dulu waktu saya sekolah di SLTA, saya panitia rohis ya tahun waktu SMA lah, SLTA. Ya, kita punya loket. Di situ guru-guru yang mau berkorban daftar, ya ada wakil kepala sekolah lewat ke loket saya, ke loket yang saya jaga, giliran kita. Dia tidak tahu saya ada karena saya lagi rapi-rapiin. Tentu dia ngomong agak keras, korban untuk apa, buang-buang duit begitu. Lalu saya nongol, saya lihat, kaget dia. Itu wakil kepala sekolah, orang Islam itu. Ya, kalau orang Kristen atau agama lain silahkan lah ngomong kayak gitu. Ini orang Islam ngomong kayak gitu. Dan wakil kepala sekolah tahun segitu, mobilnya, rumah dinasnya mewah, di pembayaran baru di Santa. Jadi itu iman ya, panggilan iman. Seseorang berkorban kadang-kala tidak berkorban karena iman, bukan karena harta. Demikian kita nanti kalau ada tanya jawab silakan ba'da isya, insyaallah kita cukupkan kajian sesi pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.